Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Ulang, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi dalam pertemuan ini kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang harus mengimbaskan dalam hal ini untuk khusus modul 1.4 budaya positif. Kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi ini di Kombel. Seperti biasa kita dapat materi-materi baru di Kombel. Tapi mungkin apa yang kita lakukan hari ini mempertajam kembali pemahaman kita tentang budaya positif. Terutama kemarin di dalam observasi ada beberapa dari kita yang masih kebingungan bagaimana penerapan budaya positif di kelas. Ya. Dalam hal ini kita selalu terfokus ketika kita bicara budaya positif, seolah-olah kita wajib membuat kesepakatan kelas. Dan itulah salah satu budaya positif yang ada. Jadi seolah-olah kesepakatan kelas itu satu-satunya gitu. Padahal kesepakatan kelas itu adalah salah satu dari sekian banyak budaya positif yang ada di sekolah dan ada di kelas. Tentu kita sudah biasa di kelas melakukan budaya positif di kelas. Tetapi karena kita tidak tahu konsepnya, kita anggap itu hal yang baru ketika muncul istilah budaya positif. Dan kita sudah biasa memberikan penguatan, kita sudah biasa mengajak murid untuk menyusun sepatunya, membersihkan sebelum memulai pelajaran, termasuk kita mengingatkan anak bahwa kita punya jam kenal pagi-pagi, literasi, apakah itu membaca kitab suci atau membaca literasi yang lain. Yang penting ada aktivitas pagi sebelum kita memulai pelajaran. Jadi kami kembali mengajak untuk mengenal bagaimana budaya positif, terutama di sekolah kita di SMA Negeri 17 Palembang. Oke. Udah tadi ya, udah kenal ya, nggak perlu ada perkenalan lagi. Jangan kenal push up nanti. Ketika saya mengatakan push up nanti, masih ingat tidak? Kita pernah mempelajari itu dalam budaya positif di kelas, termasuk dalam kontrol apa? Meminta orang melakukan push up, termasuk boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bagaimana kalau guru olahraga yang melakukan itu? Boleh atau tidak? Kalau untuk pelajaran olahraga itu dibolehkan. Ketika memang saat itu materinya tentang itu. Tapi kalau guru sejarah tidak boleh, tidak tepat, ya, karena itu termasuk bentuk perhubungan. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita guru tidak menyadari apa yang kita lakukan karena kita terbiasa seperti itu, terutama mengingat waktu kita sekolah, itu yang dilakukan guru kita terhadap kita menganggap itu yang benar. Nah, yang mau diinginkan oleh kurikulum sekarang, pemerintah sekarang, bahwa kita dituntut lebih memanusiakan murid kita. Ya, memang ini sulit, tapi inilah yang pelan-pelan harus kita tanamkan, bagaimana kita memperlakukan murid sebagaimana mestinya orang yang sedang belajar.
Kalau kita kan sudah lewat fase belajar SMA, tapi mereka sedang belajar. Kadang-kadang materi yang mereka temukan itu sesuatu yang sangat baru buat mereka. Oke. Seperti biasa, ini poin yang paling kita kenal. Memulai pelajaran dengan kesepakatan kelas. Saling menghormati, kemudian fokus, aktif dalam kegiatan, bijak menggunakan teknologi. Ini adalah kesepakatan kelas kita di ruangan ini. Kesepakatan dasar. Silakan ditambahkan atau perlu ada yang ditambahkan? Perlu dibuang atau buang semuanya empat-empatnya? Tidak boleh kesepakatan. Gimana Bapak Ibu? Iya Bu. Perlu Pak ditambahin yang bagaimana serius tapi santai. Serius tapi santai. Oke, kita tambahkan. Iya. Serius tapi santai. Apalagi serius tapi santai, santai tapi serius. Kalau tidak santai, tidak serius. Bisa kalau serius kan ada. Singkat tanya sulit singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inilah pelajaran kita. Guru agama bisa. Guru yang positifnya nggak bisa. Belum bisa diakomodir. Ada yang lain? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Izin ketika keluar kelas. Izin. Oke. Izin ketika keluar ruangan ya. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Sepakat ya? Ada 7 kesepakatan. 1, kita harus saling menghormati, karena menghormati ini ajaran dari PKN. Ya, kalau saling menghormati tidak ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena ada yang tidak menghormati PKN. Ya, kemudian fokus ini penting supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu, walaupun kegiatan ini adalah kegiatan kecil, tapi ada yang didapatkan dengan fokus. Kemudian aktivitas dalam kelas harus aktif lah. Jadi kelihatan aktif sudah memberikan masukan tentang kesepakatan kelas kita. Kemudian bijak menggunakan teknologi. Silakan nanti kalau ada telepon boleh diangkat, tapi mungkin agak ke belakang dulu supaya keluar dari frame kamera. Ya, serius tapi santai. Jadi kita serius, berpaling pemahaman, tapi tidak terlalu formal. Sebagaimana kita lupa karya mungkin terlalu formal ya. Harus begini tidak. Menjaga kebersihan yang penting. Mohon maaf, tidak ada snack ya. Habis makan siang, adanya air putih. Yang pahit hanya Pak Kopar. Itu khusus yang pernah punya mantan. Yang belum punya mantan, nggak ya. Menjaga kebersihan, izin ketika keluar ruangan supaya kita tidak kehilangan anggota. Nanti saya melihat ke belakang, habis. Tinggal sendiri ya konsep. Oke, kita lanjutkan. Ini keyakinan kelas. Kalau tadi kesepakatan, sekarang keyakinan kelas. Kita harus yakin. Ini harus kita tanamkan. Nanti di kelas juga begitu. Bapak dan Ibu setelah membuat kesepakatan, ada poin-poin yang dibuat kepada siswa untuk dijadikan keyakinan. Sehingga ketika jadi yakin itu yang benar. Jadi budaya nanti. Maka kebiasaan mungkin berpikir telinga, kemudian guru yang mengajar itu, ayo nyapu. Kalau sudah yakin mereka tahu saya hari ini bertugas pikir bahwa saya harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kelas kami. Kami sudah sepakat hari ini yang pikir barisan. Nah, jadi itu jadi munculkan keyakinan. Maka di ruangan ini juga kita ada keyakinan semangat tadi. Masa guru nggak semangat? Guru nggak semangat resu muridnya nanti, ya? Karena kita sekarang jadi murid dan jadi guru. Kayak tetap jadi guru, anak sekarang jadi murid. Dan lupa pernah jadi murid.
fokus dari dah kita harus fokus. Kemudian ya handphonenya mungkin di silent saja dulu. Ya boleh nanti kalau ada telepon atau apa tapi di silent saja supaya tidak mengganggu yang lain mungkin sedang membayangkan ketika saya di kelas saya ini suka suruh push up anak, suruh keliling anak padahal bukan jam pelajaran olahraga kan dan jam pelajaran matematik. Oke, nah kita sambung cerita. Kita bercerita tapi bersambung. Ceritanya harus nyambung. Yang nggak nyambung nanti bernyanyi. Yang tidak bisa nyambung nanti ada silakan membuat putusan sendiri. Kita mulai dari sini, nanti buatlah cerita berapa kata nanti kata terakhir bersambung. Ya, nanti bersambung gitu. Jadi kalau ceritanya tadi air tiba-tiba dia jadi mobil kan nggak nyambung kan? Oke. Saya mulai ya. Saya mulai. Hari ini kita belajar budaya positif di sekolah. Saya sebagai guru melaksanakan budaya itu dengan sebaik-baiknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh guru tersebut. Salah ini, kan sebaik-baiknya. Putusan sendiri. Sebaik-baiknya. Mbak Desi mulai dari sebaik-baiknya itu. Apa trial ya tadi? Ganti cerita Pak. Terus lanjutkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya kita tetap fokus terhadap apa yang akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya akan dilaksanakan lebih fokus lagi, diterapkan di pembelajaran sehari-hari. Pelajaran sehari-hari yang kita lakukan ini sebaiknya harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang akan kita harapkan ke depannya. Iya, tujuan kedepannya adalah membuat pembelajaran yang berfokus pada siswa. Pada siswa yang aktif kita akan diberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuannya, dan pada siswa yang tidak aktif kita akan juga berikan penilaian yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan siswa dapat dimulai dari keaktifan sehari-hari baik di kelas maupun selama pembelajaran. Selama pembelajaran siswa harus fokus, disiplin agar mendapatkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin siswa dapat melakukan perilaku yang salah satunya perilaku disiplin supaya pembelajaran yang didapatkan memberikan dampak yang lebih baik. Dampak yang lebih baik akan diperoleh jika siswa itu bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Kegiatan Bukan oke apa kegiatan guru dan murid itu harus difokuskan terhadap kegiatan budaya positif yang sudah terjadi di sekolah. Sekolah ini wajib mengikuti peraturan-peraturan yang sudah disepakati ataupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oleh sekolah kita harus bisa selalu
konteks disiplin yang positif di dalam lingkungan sekolah. Ternyata semuanya senang di sekolah. Tepuk tangan dulu deh. Memang Bapak Ibu, sebenarnya tugas pokok kita adalah di sekolah. Ya, utamanya di sekolah. Ngapain di sekolah? Tentu bagaimana caranya kita membimbing, menuntun murid supaya dapat berkembang sebagaimana kodratnya. Ya, bukan sebagaimana selera kita. Kadang-kadang kita ini lupa anak itu tak sama dengan kita. Kita ngukur selera kita. Maka kadang-kadang anak itu ngomong sesuatu di kelas. Ngapain kita ini gitu ya? Nah, inilah salah satu maunya kita. Ya, kita berupaya dengan salah satunya budaya positif, kita menuntun anak ini sesuai dengan kodratnya. Kadang-kadang ada yang pintar bernyanyi, tapi dia tidak pintar matematik. Ada yang pintar matematik, tapi dia tidak pintar dengan mengenang sejarah. Ya, termasuk kita. Saya mengakui saya tidak pintar dalam bidang ekonomi. Karena dulu ekonomi saya banyak tanya, gurunya pusing, akhirnya saya disuruh beli buku. Sudah Alfian, kamu beli buku sejarah, nanti Pak kasih 7 nilainya. Kita senang aja. Ya. Oke, kita lanjut. Apa saja yang mau kita capai dalam kegiatan ini? Pertama, kita memahami perubahan paradigma belajar. Ya. Kemudian disiplin positif, tentu ini poin pokoknya, nilai-nilai kebajikan universal. Karena kita sudah terbiasa dengan nilai kebajikan, ya, terutama P itu luar biasa dari project P ya, dari kebajikannya. Kebutuhan dasar manusia apa sih yang diperlukan oleh manusia pada prinsipnya, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, tadi kita menghukum segala macam, kita cenderung mengambil di situ sebagian dari yang lainnya. Hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, tadi kita sudah mencoba membuat keyakinan kelas, bayangannya seperti itu, dan segitiga restitusi. Ini yang kemarin kita pelajari di tombol, ya, tombol ke-3, ya. Oke, sudah dapat bayangan kira-kira mau ngapain. Berat juga ilmunya ternyata kan, tapi dari ilmu yang 8 ini nyangkut satu luar biasa, ya. Apa yang saya lakukan ini tidak sia-sia. Lanjut, paradigma baru pengajaran. Jika dulunya kita berpusat pada murid, murid mengontrol dirinya, terbalik. Ya, tukar posisinya. Ini yang dahulu, wah ini cross. Ini menjodohkan. Ini yang sekarang. Tukar posisi. Oke, dahulu berpusat pada guru, betul kan? Makanya kita ini yang paling pintar. Capek sendiri kita jelaskan. Murid nggak ngerti. Kita yang makin mengerti, makin merotok, maka nggak perlu lagi bawa buku, nggak perlu lagi ini hafal, gitu ya. Murid sekarang baru berpusat pada murid. Maka dituntut kita untuk membuat modul bahan ajar itu supaya banyak aktivitas murid. Mulai enak. Kalau murid banyak beraktivitas, kita punya waktu yang luang untuk mengamati dalam memberikan asesmen. Nggak capek juga, terutama guru IPS. Maksud saya ini guru-guru umum ini, kalau dulu capek saya harus ceramah terus. Anaknya tuh. Nah, kalau sekarang kita sekarang hak dan kewajiban. Kalau perhatikan itu rak sepatu. Nah, kira-kira mana yang sudah menjalankan kewajiban, mana yang menghindari kewajiban. Tulis. Catat berapa banyak, berapa jumlah kelas kita ini. 32 Pak. Nah, sekarang berapa yang sepatunya rapi? 12. Oh, berarti kalau kita pakai ilmu numerasi, literasi, berapa persen yang sudah patuh terhadap tertentu sekolah? Apa gitu kan? Jadi yang ngomong-ngomong itu ya, ngasih pertanyaan saja gitu. Jadi lebih simpel.
Kemudian kelihatan anak yang sudah di atas, kelihatan betul dia selalu apa gitu. Sementara yang sembunyi di pojok juga ketahuan. Oh, nggak kita. Saya mau nonton. Sepertinya saya nggak cocok dengan teman-teman. Nah, ketemu kan masalahnya. Ya. Kalau dulu kan nggak, pokoknya sama. Cetak. Wah, ngoceh lah kita. Nggak tahu nyata enggak ada yang gambar ternyata kan. Marah kita. Kan Pak suruh ini kan gambar. Ternyata gambar juga merupakan bentuk kompetensi ternyata sekarang. Hebat sekali perubahan. Ya. Murid dikontrol guru, murid mengontrol dirinya. Dia awak gitu. Maka tugas kita mendesain pembelajaran sesuai dengan mau apa. Maka perlu diagnostik awal itu. Awal-awal kita harus pahami murid. Memang agak berat untuk kita yang jumlah seperti saya yang rombelnya banyak. Agak sulit, ya. Karena harus setiap kelas didiagnostik. Sementara yang kalau rombelnya dikit ya, dia lebih enak. Kemudian menyamaratakan murid, gitu kan? Tadi setiap murid pun lalu sama. Bahkan di zaman dulu sekali waktu zaman Pak sekolah, saya sekolah. Ada murid favorit, ada murid yang sangat seperti anak buangan, gitu ya. Kalau murid favorit, dikit-dikit ini bagus. Coba sih, yang kita sudah nunjuk-nunjuk, Pak sama, nggak ada koneanya, gitu ya. Tapi gara-gara itu kan muncul motivasi juga. Ada tidak salah juga kurikulumnya zaman dulu gitu ya, konsep belajar zaman dulu zamannya cocok, tapi kalau zaman sekarang nggak cocok. Pulang dia ngadu sama bapaknya, saya nanya 2 kali, angkat tangan dan mencuek sama guru. Panjang ceritanya, gitu kan? Karena zaman sekarang salah-salah ada yang video kan, gitu ya? Walaupun video itu berbahaya sekali, konten video yang diviralkan itu bisa menyebabkan pidana. Maka hati-hati juga ketika anak mau ada buat apa videonya, ayo ya dia masuk TikTok ribut gitu ya. Kamu pengennya senang-senang, ternyata ada orang yang masuk ke dalam frame kamera itu tidak suka bahwa wajahnya diekspos ke publik, protes dia kenal nama ITE. Jadi guru sekarang memang bukan hanya mengajar secara teoritis konsep, tapi banyak ke perilaku sikap, karena memang ini yang dibentuk melalui profil pelajar Pancasila. Oke, penerapan hukuman pada pelanggaran, penerapan posisi kontrol dan restitusi. Jadi kalau hukum, bikin hukum dari depan akan kaki sebelah, gitu ya, nggak bisa mengerjakan atau nggak bikin tugas. Kalau sekarang posisi kontrol dan restitusi. Misalnya tadi, ayo silakan yang salah mau ngapain, batasi dari putusan hukumannya seperti apa, atau apa namanya, ya sebaiknya karena saya sudah salah, saya bernyanyi saja, atau saya berpantun, atau saya menghafal kalian 30 gitu kan. Jadi anak tersendiri yang memunculkan inisiatif untuk memberikan pertanggungjawaban atas kelalaian, ya. Atau dia kalau sekarang Pak boleh nggak saya nggak masuk 3 kali kemarin minta tugas, gitu kan? Ada ini ya. Kalau dulu kamu nggak ada tugas, nilai kamu C, gitu kan? Akhirnya anaknya dengan kita ada dendam. Lanjut. Pembelajaran monoton karena kita sendiri tadi selera kita ceramah terus sampai murid itu menghafal kata-kata kita itu. Iya itu dihitung ya berapa kali? Lihat bapak itu lagi ngomong iya lagi, ya tingkah kita dihafalnya. Maka dulu Pak ingat, lagi, ya saya ingat betul ada angkatan berapa itu semua guru dikasihnya julukan. Karena apa yang kita lakukan di kelas itu diamatinya. Termasuk saya Bapak tangan dalam kantong. Otomatis ini dia masuk itu. Ya. Dan di zaman kuliah dulu ketika saya disuruh maju, teman saya masuk. Karena dengan itu saya nyaman. Ya, menghilangkannya harus ke belakang begini. Oke. Berfokus pada penyelesaian materi, yang ini berfokus pada mata belajar. Kalau dulu kita kan pentingnya langsung belajar harus capai. Kalau sekarang capaiannya itu seperti apa? Sejauh mana mereka melangkah, sudah kita menilai. Ada murid yang ketika kita diagnostik dia berada di level 3, kemudian ketika dalam proses dia berkembang menjadi level 5, sementara ada murid
murid yang ketika kita lakukan diagnostik dia hanya di level 1. Setelah proses dia nyampe ke level 3. Levelnya memang nggak sama, tapi perkembangannya kan sama, 2 step. Anak ini berhak mendapatkan nilai yang adil gitu ya. Bukan tidak berkembang, dia berkembang. Tapi kalau dia sampai ke level 5, dia luar biasa. Bukan hebat seperti yang 3 ke 5, tapi yang 1 sampai ke 5 itu luar biasa. Jadi di atas ekspektasi. Jadi ketika dia hanya menyampai level 3, dia juga sama sebenarnya. Dia berkembang sesuai harapan gitu. Bukan nggak nyampai ada prestasi. Ini paradigma ini yang berubah. Dulu kan kita pokoknya kalau nggak nyampe sekian tak berkembang. Maka kadang-kadang rapor itu kurang bermakna. Sekarang rapor kembali ke kita Bapak Ibu. Kita yang menentukan desain rapor dan nilai yang ada di rapor semestinya tidak hanya terfokus pada nilai teoritis. Ya, mungkin kita lupa nyata dia ketika dia bertanya, dia mendekat ke kita, Pak, gimana lah saya itu termasuk bagian dari beliau yang harus dikatakan berani mengungkapkan perasaan. Tidak semua orang berani mengungkapkan perasaan. Ya, atau ketika dia menggambar, dulu saya benci sekali ketika ulangan atau tes di kalimat terakhir itu ada curhatan murid. Benci betul saya. Tapi ternyata sekarang itu pesan yang harus saya selesaikan. Ternyata dia memberikan pesan tersembunyi, dia punya masalah. Ini yang harus dikejar. Lalu apa maksudnya ini? Kok bikin mohon maaf nomor 1 saya tidak bisa, maaf ya. Nih cek begini. Pertanyaannya mengapa, tapi jawabannya kok ini. Ternyata ada hal-hal yang harus kita cermati. Jadi memang jadi guru ini tidak berarti belajar juga. Dulu merasa sudah tepat, ternyata kurikulum yang baru lagi nanti entah setelah ganti presiden atau baru lagi yang seperti ini belajar lagi ya. B, berpihak pada murid sudah kurang membantu kebutuhan murid karena memang yang kita perhatikan kebutuhan kurikulum, kebutuhan apa yang ada di dalam RPP kita, target kita nilai. Bukan perkembangan murid tapi nilai. Ya. Oke, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang kemarin juga sempat kita pelajari diferensiasi. Memang sulit sih, ya, karena kita belum terbiasa. Tapi kalau nanti satu saja modul kita yang diferensiasi, berikutnya kita udah paham. Terserah mau diferensiasi konten, proses atau produk. Yang paling enak sih produk memang. Ya, anak murid boleh membuat karya sesuai dengan passionnya. Yang mau bikin gambar, mau bikin sketsa, mau bikin lagu, mau hanya record. Pak, saya ngumpulnya WA Pak ya. Saya rekaman saja. Rekaman suara boleh ya, karena memang anak itu senang dengan audio atau ingin video karena dia senang dengan seperti Patri misalnya kan, ingin bikin video nggak masalah. Jadi selama ini pokoknya tugasnya ini kumpulkan ini pomnya, kalau enggak ya sudah tanggung resikonya gitu kan. Jadi memang ada perubahan yang harus kita lakukan sebagai guru. Berat tapi pelan-pelan insya Allah terbiasa. Sama jadi dulu ketika COVID berat, tapi setelah COVID nyaman ternyata belajar online. Bisa kita belajar lewat meeting, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu ya. Efektif juga, cuman sentuhan fisik, sentuhan personal yang tidak ada. Ya. Depan tentu perubahan-perubahan teknologi akan terus mempengaruhi konsep belajar dan mengajar. Oke, tujuannya tentu profil belajar Pancasila selama ini yang sudah digaungkan oleh sekolah penggerak dan kurikulum kita. Ya, ini nggak perlu lagi kita bahas, tahu lah, walaupun nggak hafal nggak tahu lah arahnya kemana. Ya, oke. Nah, sekarang kita
Kalau di sini nggak masalah, mau pegangan. Walaupun mungkin nggak harus pegang, tapi sentuhan fisik nanti tidak baik. Oke? Tugas Anda sekarang secara gantian kita buat A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, ya. Ketika sekarang kita A dulu. A bertugas menutup tangan, menutup genggam tangan. Bayangkan apa yang ada di barang berharga. Ya terserah apa yang berharga, apa harga diri Tugas B merayu A, bagaimana caranya supaya A itu mau buka tangan. Terserah mau ngapain. Ya, penting terbuka, apa mau dipaksa, dilototi, dibentak gitu ya. Bagaimana caranya A membuka tangan, kemudian berikutnya bagaimana B A mempertahankan, B membuka. 30 detik. Dimulai dari Isra. Oke, cukup. Ya. Siapa yang terbuka tangannya? Ini terbuka ya? Belum. Pak Diki terbuka tadi. Oke. Coba ke sini. Zoom ke sini. Kita butuh penjelasan dari Pak Diki. Sama tadi membuka tangan. Karena saya sebagai korban dikritikin, sehingga untuk menolak agar dikritikin jadi terbuka. Berarti ada unsur pemaksaan. Ada unsur pemaksaan. Dipaksa. Melanggar KUHP. Salah paham. Terus, oke, dari sini ada yang terbuka? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang terbuka? Teduh. Mau karena nanti harga diri di dalam ini konsisten. Tidak boleh dibuka. Ini bisa dijawab. Apakah kamu error? Oh, tidak. Oke. Sudah dijawab ya ini. Digelitiki. Karena saya tak kuat geli, maka lebih baik saya buka tangan saya. Yang lainnya bertahan dengan sekuat tenaga karena ini nyawa. Kalau membuka wafat aku, gitu kan? Maka sebagaimana kita manusia bertahan hidup itu yang nomor satu. Ternyata satu yang takut tahan.
Yang berhasil siapa sebenarnya? Yang menggodanya Pak Nahli atau Pak Diki yang menyerah? Pak Diki yang menyerah karena perjuangan Pak Nahli. Ini kan kata mati. Apakah Anda tahu B membuka perantangan Anda alasannya apa? Tidak ya, karena tidak tahan. Begitupun kalau yang B semuanya tidak ada yang terbuka, bertahan ya. Berikutnya pertanyaan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup keperantangan kita? Untuk kasus ini Pak Nahli dengan Pak Diki, sebenarnya siapa yang mempunyai kontrol? Pak Diki. Tentang Pak Diki, karena dia tidak tahan dengan kritikan, dia membuka. Ya, dia membuka itu karena dia sendiri dia membuka. Kalau dia tetap mau bertahan, saya kan bisa mau bertahan. Artinya sesungguhnya kontrol itu bukan kepada orang lain, kita termasuk juga kita mengontrol murid itu. Ketika murid, ya Pak, tidak akan diulangi Pak. Apakah itu keberhasilan kita? Belum tentu. Pas keluar, ketawa-ketawa itu dipuji kemarin tadi sebenarnya supaya telat urusannya, gitu kan? Inilah yang disebut ilusi, ya. Dari kontrol, ada ilusi. Guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita merasa berhasil, gitu ya. Padahal murid itu tidak benar-benar lupa. Dia hanya memanipulaskan saya, kasus dia atau masalah dia selesai di saat itu. Sesungguhnya kasusnya nggak selesai, gitu kan? Ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kamu pintarnya, gitu ya. Nanti berikutnya harus kaji lagi. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Ada yang sebenarnya saya tadi jawab, ada yang mengecilkan supaya tidak ribut saja, atau supaya saya tidak disuruh ke depan terus gitu. Atau tadi saya sudah sembarangan gitu, pas betul gitu kan? Atau dapat bisikan dari kawan, gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sering kan kita lakukan, membuat rasa bersalah. Ayolah, ya, kasihan aku sama bapak atau ibu ini. Bapak ini datang untuk kamu itu, masa kamu nggak punya semangat? Gitu. Udah, nggak mau lagi apa ngajar. Nah, gitu kan anak-anak kecewa. Karena kecewa juga pura-pura di depan kita saja, depannya masih dalam hal. Gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, betul? Kita merasa kadang-kadang saya guru senior misalnya, saya guru yang lumayan lama di sini, kamu yang baru, atau kamu murid kelas 10, atau kelas 11 dengan kelas 10 gitu. Senioritas seolah-olah lebih, padahal belum tentu. Ya, oke, penjelasannya begini. Nah, coba Bapak Ibu. Satu, ini teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Sesungguhnya bukan kita yang mengontrol murid itu, tapi murid itu sama seperti itu. Ya, murid melakukan itu dan dia mengontrol dirinya. Ada yang melakukan karena memang keinginannya mendapat nilai lebih baik. Ada yang hanya supaya tidak dihukum. Nah, kelihatan yang tidak dihukum itu kadang-kadang dia mengerjakan itu hanya menyelesaikan masalah dia saja. Dia bergantung dengan temannya. Dia teman, yang nggak berkembang, gitu kan? Sebenarnya masih mending kalau dia nyontek dapat, ternyata dia nyontek ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang-kadang kan kritik itu kita menganggap ketika murid itu kita kritik, dia akan lebih dewasa. Kadang-kadang belum tentu, gitu. Justru kadang-kadang kritikal itu memunculkan identitas gagal. Ya, masa situ bisa, kamu nggak bisa, semangat bang, gitu ya.
Kadang-kadang kalimat-kalimat itu menurut kita biasa, menurut anak dia dibandingkan. Pak, dia itu memang jago fisika, saya nggak ngerti Pak fisika, saya ini jagonya kimia gitu. Nah, kita kadang-kadang, saya juga tapi kadang-kadang menyalahkan, salah juga kadang-kadang memaksakan sekolah ini. Tapi nggak begitu, anak ini dituntut paham nilainya satu rapor itu harus besar. Saya sudah nggak bisa gitu dulu. Mau gimana kan sebenarnya kalau dituntut. Jadi serba salah ya memang ya. Di satu sisi tuntutannya siswa itu nilainya bagus semua dari ilmu pendidikan agama sampai ke pelajaran tambahan S2 gitu ya. Kadang-kadang setelah kita secara pribadi tidak kuat dengan ilmu-ilmu tersebut. Saya dalam sekolah dulu paling pusing dengan fisika. Paling senang dengan kimia. Kalau fisika itu saya secara pribadi waktu itu sampai dikeluarkan juga sama Pak Guru waktu itu. Fisika ini nggak ada ujungnya Pak. Rumus, cari rumus lagi. Kapan kelarnya? Rumus satu papan tulis. Kenapa? Karena habisnya fisika itu ternyata. Kalau matematika mentok, hasilnya. Biologi mentok. Yang kita pelajaran kita lain stop semua kan? Titik, ini hasilnya. Tapi sini enggak, ini turun lagi ke sini. Kimia stop juga sampai ini CO, tapa gitu kan, tapa ion segala macam ada hasilnya. Fisika enggak. Rumus jadi rumus ngapain Pak? Nyari rumus jadi rumus gitu. Keluar gitu. Saya cuma nunggulah sampai 2 jam pelajaran di luar dan tidur masuk. Ya, ketawa semua kawan-kawan gitu. Jumlah, jadi saya tuh memang tipikal protes dari dulu ya. Sampai sekarang saya nggak bisa ditekan. Nggak mau saya. Ya, kalau salah ya salah gitu. Kalau saya tekan gitu ya, cukup diperingatkan. Nah itu pun yang saya pakai di murid. Nggak mau saya nggak paksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa urusan kita bahas. Orang dewasa kadang-kadang termasuk di rumah ya, yang punya adik, biasa kan? Terutama kita sebagai orang tua kadang-kadang maksa anaknya, masa capek, karena malah usah makan malah masak lagi, ya besok masak gitu ya, terpaksa anaknya. Artinya besok kelaparan kalau nggak makan sekarang, maka harus makan, gitu ya. Kira-kira gitu kan? Kakak itu gitu ya. Punya kakak kan Pin? Enggak gitu kan? Apa nggak salah lagi? Enggak, saya orang kota apa anak pertama. Oh gitu. Oke. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal tadi kontrol itu ada pada individu. Maka tugas kita sebenarnya menguatkan supaya anak itu mau mengontrol dirinya untuk berkembang ke apa yang lebih baik dengan budaya positif. Pinter tidaknya Anda itu ada pada Anda. Sukses atau tidak itu belakangan. Sekarang Anda bertugas sebagai siswa masuk ke pelajaran geografi, maka rugi kalau Anda tak dapat apa-apa ilmu geografi. Siapa tahu nanti Anda jadi menteri. Butuh ilmu ini gitu. Anda jadi kepala dinas, apa namanya yang butuh ilmu. Maka motivasi itu diperlukan. Memang sebaik-baik motivasi adalah motivasi dari dalam. Tapi kalau motivasi itu belum ada, maka yang dari luar ini perlu. Nah, tugas kita ini memunculkan budaya supaya anak itu nanti otaknya terbiasa mendengar hal-hal yang baik, maka perilaku baik itu muncul. Yang baik saja belum tentu dia jadi baik, apalagi kalau kalimat yang muncul, kalimat yang sedang kejam tadi, makin kejam dia. Popol nanti mau kita kan? Ya, kocaknya. Entah bagaimana tahun depannya, Bapak Ibu, semoga saja tidak boleh paham. Khawatir nanti AC hilang dia. Dibungkus hilang pas nama aja dulu Pak Ibu. Oh, ada yang pinjem ya, mono baru. Aduh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Perubahan stimulus respon. Stimulus respon
realitasnya kebutuhan kita sama, secara kontrol kita berbeda. Murid kebutuhannya berbeda. Dulu kita anggap kebutuhan murid sama, ya sesuai dengan passionnya mereka masing-masing. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Boleh objeknya sama, tapi tentu imajinasinya bisa berbeda. Saya pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kebetulan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Anda amati benda. Coba benda saya taruh di tengah. Silakan amati apa yang tertuang atau muncul di otakmu tentang benda itu. Kau buatlah. Kau buat apa terserah. Ya, macam ternyata yang muncul. Ada yang tukang gambar, bagus gambarannya. Ada yang memaksakan diri untuk menggambar karena ketika kamu sebenarnya apa gayanya? Saya sendiri bingung Pak. Jadi lihat kawan itu gambar bagus, itu gambar cantik, tapi hasilnya jelek sekali saya gitu. Dia nggak apa-apa gitu. Ada yang berpuisi, ada yang ya silakan. Situ. Oke. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Betul tidak? Setiap seseorang melakukan sesuatu pada tujuan, termasuk anak tanggung. Ada tujuan. Termasuk anak bermasalah versi kita ada tujuan. Sebagian besar yang bermasalah itu di rumahnya Prabu. Betul kan? Kalau yang biasa nangani kasus-kasus sesuatu. Nah, diperhatiin, ditekan, bahkan yang kemarin orang tuanya sampai karena single parent katanya ya, tabok salah sama anaknya. Akhirnya dia menerapkan itu bahwa kebenaran yang diajarkan orang tua itu seperti ini. Ketika ada orang tekan saya tabok. Jadi perilaku seperti ini yang kadang-kadang kita di sekolah ini bebannya luar biasa merubah teori-teori, merubah kebiasaan-kebiasaan yang saya bilang sama teman-teman di sesama itu enak bapak ibu yang ada di TK sama SD. Nah, dia membentuknya. Kami yang SMA ini hasil bentukannya sudah nggak bisa lagi udah bantet. Ya, kalau itu kan enak kalau main bikin pempek itu tepungnya itu baru masih berbentuk tepung, masih berbentuk ikan, campur. Nah, salah campur nanti yang SMP sudah dapet kenyol-kenyol gitu ya. SMA keras gitu. Susah melunakkannya lagi, dikasih air masih keras, dikasih ini digodok lagi, pegang godoknya ya. Ada yang jadi lembut, ada yang rusak, hancur ya kalau salah penanganan. Dulu hebat sekali kalau mau dipikirkan, bukan hanya mengajar tapi menciptakan manusia yang seutuhnya. Ke universitas nanti dia sudah jadi orang yang sudah punya tujuan. Kita SMA-nya membenari yang sebenarnya sudah lantet tadi ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, termasuk permainan tadi. Saya membuka itu karena saya mengizinkan membukanya. Kalau tidak mungkin nggak mau semua. Ada yang mau ditetesin, ada yang mau dijilat mungkin. Nggak ada yang mau jilat ya. Jilat. Siapa tahu buka. Atau keluarin duit 500.000, gitu ya, mungkin berhasil juga gitu ya, sogok ya. Itu di kelas bisa berhasil lah itu sogok. Ya kerjakan ini nanti dapat bonus nilai. Wah senang. Kita yang mengontrol sama anak yang mengontrol. Anak yang mengontrol. Nanti minggu depan, Bu, bukan Bu. Kalau kami selesai bonus dulu ya. Nah, kita yang dikontrol ya. Ya bagus. Mungkin 1, 2, 3 bisa diikuti. Tapi kalau keterusan ketergantungan. Ketika tidak kita lakukan, semangat hilang lagi. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal.
bujuk, dilembuti, negara, saya, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada tawaran, ya, coba tawaran dulu, kita masih ayo, gitu ya. Modal berpikir menang kalah, modal berpikir menang, tidak ada yang kalah. Semuanya ketika dapat problem, semuanya kalah, semuanya menang. Tidak ada yang disalahkan. Ketika ketemu problem, tidak ada yang jadi korban dan ada yang dipahlawan. Terutama anak-anak. Kadang-kadang dia sudah kawan, orang tuanya, masih mau buka-buka. Orang tuanya dengan guru masih dendam. Adalah anaknya dengan guru tak tahu, tak bayar. Tapi orang tuanya dengan guru masih. Maka itu aku seumur hidup nggak pernah namanya anak ngatoi. Anaknya sudah saya ngasih ngesan dengan gurunya. Gitu ya. Jadi ini perubahan stimulus respon. Oke, lanjut. Ini penting lah ya. Disiplin positif. Disiplin apa lah? Ya. Apa ya? Tanggung jawab untuk disiplin itu. Kita dituntut punya tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan, gitu kan? Sadar. Absen jam 6. Itu disiplin. Disiplin kan? Positif aja. Terpaksa. Ya, tapi lama-lama biasa. Buat budaya. Ada yang lupa balik lagi. Kenapa balik? Lupa absen pula. Nggak bisa ada luar. Balik lagi, gitu kan? Oke, kalau disiplin positif menumbuhkan kesadaran. Tidak ada imbalan hukuman. Kalau sekarang absen masih takut dengan ini dah. Nanti nilai di PMM-nya kurangi. Dianggap tidak loyal, gitu kan? Betul? Benar tak? Nanti dipanggil kepala sekolah, dikurangi jam, jadi kurang 20 jamnya nanti. Nggak keluar sertifikasi, gitu kan? Yang ketiga kan nanti tidak keluar rekomendasi untuk perpanjangan kontrak. Apa lagi yang kotor, gitu kan? Nanti gaji kecil. Tahun depan nggak tahu gaji kita gimana. Galau. Ya, tergantung dengan orang tua. Semoga program kita walaupun berat rasanya. Ya. Oke. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan muncul motivasi dari dalam. Memang keinginan mereka untuk maju. Sebagian dari siswa kita itu muncul, punya. Ketika kita tanya, mereka punya motivasi walaupun kadang-kadang motivasinya itu buku-buku yang dalam otak pribadi kayaknya susah. Tapi biarkan saja dia bermain dengan imajinasinya daripada entah bingung, ditanya diem, mana ini lebih susah ada seperti ini. Tiba-tiba kalau gitu kan. Contoh penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ini saya. Ini kesepakatan kelas. Ini saya lagi, gitu ya. Ini hal-hal yang biasa kita lakukan, terutama guru piket, ibu siswaan, menyambut siswa di pagi hari, termasuk melihat kerapian pakaian, termasuk kukunya, rambutnya. Itu kan upaya kita membentuk budaya positif sehingga nanti mereka terbiasa masuk ke sekolahnya seperti itu. Ya. Nah, susu ya. Nah, ini juga menjadi budaya guru juga. Kalau gurunya cuek, nggak akan dilakukan. Maka guru juga ketika mau masuk kelas ada kurang rapi. Nah, ini pikir sama rapi. Atau punya siapa ini? Jadi nanti mereka setiap guru mengingatkan itu, artinya setiap guru peduli dengan mereka. Nah, mereka itu
mereka pengen tegur. Sebentar, ada guru nanti. Nah, lumayan bilang 10 menit belajar di awal gitu kan. Guru-guru ingatkan. Ya, literasi gitu ya. Piket. Ini juga di perjuangan budaya si kawannya. Ya, bilang. Masih kalau gurunya nggak peduli, ngajar aja kelasnya kotor, cuek, kan nggak sehat juga, gitu ya. Maka ini harus rajin, karena kita bikin kelas, maka kewenangannya ada di guru yang sedang mengajar saat itu. Kalau kita selalu memperhatikan guru, anak ketika mau buang, nah, nanti disuruh buang juga, mending buang sekarang, gitu kan? Mereka terbiasa. Saya juga seperti itu tuh sebelum di SMA 17, buang sampah itu cuek aja. Tapi setelah masuk 17 terpaksa saya terbiasa, nggak mau buang sampah sembarangan itu, termasuk di luar sekolah. Ketika mau buang itu rasa bersalah gitu. Kayaknya mengotori kasihan dulu, gitu ya. Hari kantongnya tahu di mana taruh. Kadang-kadang kecewa juga, ada mobil mewah, mahal, tiba-tiba buang tisu di mobilnya, tapi bukan mobil itu ya, rocking kan. Dan juga bukan Vespa. Vespa itu walaupun begitu saya selalu kalau Vespa anak Vespa yang rodanya ada 30. Itu solidaritasnya tinggi sekali. Walaupun begitu dengan segala keterbatasan mereka mampu menangani keterbatasan itu tanpa menyusahkan orang lain. Mereka nggak mau menyusahkan orang lain. Dan solidaritas justru tinggi ya yang seperti itu. Ketika ada kecelakaan, ada betulan lewat, mobil lewat, motor lewat, yang bantu orang jalan anak-anak itu. Air minum mereka tas dan Thailand itu yang mereka bawakan, mereka minum mereka kasihkan. Luar biasa gitu ya pembelajaran yang diajarkan anak-anak. Padahal kita kalau sekali lewat ya gitu kan. Tapi ternyata justru komunitas seperti itu memunculkan rasa untuk saling menghargai. Justru kita yang menganggap mereka itu yang menakutkan, karena kita akan awalnya mereka itu ketakutan bersama. Oke? Nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berlaku dimanapun, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kewajiban universal ini ada pada setiap individu manusia, tidak memandang latar belakang. Orang kaya sebenarnya punya kewajiban universal, orang miskin pun sama. Hanya posisinya saja. Coba kita lihat di sekolah kita ini. Yakinkah Anda di sekolah kita ini orang kaya semua? Tidak. Ada juga yang seperti itu, yang benar. Ya, ternyata sama. Yang benar, bahkan dari sisi agama, Anda merasakan anak-anak murid kita yang non-muslim justru kadang-kadang perilakunya lebih menghargai gurunya dibanding anak-anak yang muslim. Apa karena mereka masing-masing minoritas atau memang kebiasaan? Kalau itu kebiasaan, kita sebagai umat muslim sebuah godaan yang luar biasa ya. Kenapa murid kita justru tingkahnya aneh? Paling dari SMP X itu ya. Kok gitu ya? Yang tidak disangka-sangka. Tadi mungkin di rumah mereka dapat perhatian yang luar biasa. Diabaikan anak itu, orang tua sibuk dengan kerja. Pokoknya anak sekolah, ketemu orang tua penjara, sekali ketemu kena bentak. Ya, atau supaya tak ngerepotin ini duit, kasih duit. Ya, sementara yang tadi mungkin karena keterbatasannya mereka di asrama, salah satu upaya untuk memandirikan, walaupun sebenarnya mereka mampu. Dapat tambahannya sehingga tahun depan berdiri lain gitu ya, dengan resiko yang lebih banyak karena tiga angkatan. Mati suri. Resiko yang lebih banyak. Senioritasnya nyampe ke belakang gitu.
tugas yang ngurusin asrama lebih berat. Ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi dari dalam akan terbangun. Jadi tujuan kita itu membangun motivasi. Ya, sekarang oke lah kita motivasi dari luar. Dengan motivasi kita nanti muncul. Saya ingat dulu ada motivasi muncul dari saya. Awalnya dari Pak Guru. Saya itu orangnya pendiam. Dari Kevin lah, ya. Bilang sekolah. Tapi tiba-tiba ada guru, Alfian, kamu cocok loh jadi pemimpin. Masuklah di sini. Tapi saya nggak mau masuk di sini. Tapi kalimat kamu cocok jadi pemimpin itu jadi terkenal dari mana gitu. Nggak lama lagi saya dipilih jadi ketua OSIS. Itu jadi pengurus pramuka, amalan pramuka. Kuliah terus jadi ketua, gitu ya. Sekarang bantuin kepala sekolah, walaupun tanpa keinginan. Kepala sekolah sebelumnya saya ditawarin, saya nggak mau. Kali ini ditawarin lagi, gitu ya. Mungkin karena motivasi intrinsik, gitu ya. Awalnya di luar. Kalimat itu, saya nggak mampu memimpin itu kan. Tapi coba saja untuk orang banyak, bukan untuk kamu, tapi untuk orang banyak. Maka orang-orang ini termasuk orang yang saya pimpin. Yang menolak sepertinya agak berat, Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila tadi. Saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apa tujuan yang kita lakukan sekarang? Bagi guru, salah satunya perbaikan pembelajaran. Itu dari sisi kebutuhan murid. Dari sisi kebutuhan murid dari Bapak Ibu. Penghasilan salah satunya. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita kalau ketinggalan membawa nama besar 17 itu, ketika kita berkumpul dengan sekolah lain, guru-guru sekolah lain membicarakan sesuatu yang baru, kita tidak tahu. Nanti ditanya 17, sudah ya? Itulah. Tapi kalau kita 17 sudah, sudah kami sudah sekolah penggerak yang kesekian, jadi memang sudah sering mendapatkan materi-materi yang pembelajaran itu diferensiasi seperti apa. Enak jawabnya, karena kita, orang tahunnya 17 itu lebih paham dari sekolah lain. Gurunya lebih satu level di atas guru padahal itu anak-anak itu belajar yang sekolah lain bisa. Ya, kadang-kadang ternyata nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi orang menganggap kita itu lebih hebat dari mereka. Ya, nah kebutuhan ini. Karena kebutuhannya adalah satu, dapat pengakuan, tentu saja. Mereka di rumah tidak dapat pengakuan, dia dapat pengakuan. Ketika kita memberikan sesuatu yang berharga dalam pemikiran mereka, yakinlah nama bapak dan ibu itu dikenang terus. Ya dari sini bilang, saya hanya mendapatkan kalimat seperti itu, tapi nama bapak itu terkenang. Ketika tiba-tiba begini, mungkin kalimat itu jadi doa. Maka sebagai guru berilah kalimat-kalimat yang baik. Ya, karena kita adalah orang tua berikutnya setelah yang dulu. Betul? Serius sekali. Tidak perlu Pak Ketua lagi kalau Pak ini. Atau kapan jam ini? Jam berapa sekarang? Berapa menit? 11.14. Oh, tadi itu molor memang kan? 1:05. 1 jam 5 menit. Oke. Kebutuhan dasar manusia tadi. Bertahan hidup. Bertahan hidup kita, ya. Harga diri kita di situ. Siapa yang tidak butuh gaji? Kenapa kita bekerja? Tentu kita butuh gaji. Kenapa mereka sekolah? Mereka butuh pemahaman, ilmu pengetahuan supaya mereka bisa naik kelas. Mereka bisa lulus dalam tes masuk perguruan tinggi. Tugas kita kan seperti itu. Maunya mereka seperti itu. Harapan orang tua seperti itu. Kasih sayang tadi yang tidak dapat di rumah mereka berharap dapat di sekolah.
asrama salah satu yang mereka berharap dengan di asrama mereka punya kawan, terutama yang single, yang tidak punya saudara. Mereka dapat pemilih banyak. Itulah yang ditawarkan asrama sebenarnya. Kenapa siswa kita ketika di universitas kompaknya luar biasa? Karena mereka 1 tahun bersama di asrama. Tidak ada yang tidak kenal dari absen 1 sampai absen 360. Sekolah lain yang tidak berasrama hanya kenal 1 kelas. Kelas B nggak kenal. Termasuk kita kan? Saya ingat betul ketika di grup chat SMP SMA itu, kamu 1 berapa ya? Bingung mau jawabnya. Nah, ingat kawan yang 1 kelas dia mana? Tapi kalau mereka itu di universitas enak. Ada yang masuk ITB, cari kos-kosan, kakak kelasnya udah nyiapin. Ya, karena kompaknya luar biasa. Entah tahu depan. Oke, kebebasan. Kebebasan itu salah satu kebutuhan. Bapak Ibu butuh kebebasan? Butuh privasi? Pengen liburan? Iyalah. Semoga kita ada liburan tahun ini ya. Kemarin kan gagal. Semoga tahun ini tapi kayaknya bisa. Diplomat bisa, tapi parak-parak sih. Kalau bahasa Jogja, maka makanya Jogja. Kalau Lampung mungkin bisa. Kades. Lampung mungkin bisa. Mungkin ya. Mungkin ya. Atau Lampung 4 suci gitu kan. Kesenangan. Coba belajar yang ada humornya sama belajar yang terus serius. Enak banget. Humor kalau baca humor galau gitu kan. Tapi nggak mungkin kan? Gila ya. Terutama yang di lapangan. Wah serius terus. Maka muncul versi pramuka mana matamu itu kan? Nggak tahan deh, kalau kita nonton kamu. Dengan mata dia pesek, matanya sipit tapi dipaksa ngeblok gitu kan? Jadi, tak monyong-monyong dia nggak bisa tidak gitu ya? Emang sipit kan sih? Dipaksa keluar. Wah, semua susah gitu. Lalu dia apa menonton gitu. Penguasaan. Ini yang sering kita pakai. Kita pengen menguasai kelas. Penting juga ini bertahan. Kalau kita tidak menguasai kelas, Selesai. nah bagaimana supaya kelas itu bisa kita kuasai? Kita pahami dulu karakter anak-anak ini. Terutama anak-anak khususon. Ada yang dulu ini. Khususon. Ya, kalau yang sudah bisa dilepas, anak kita tuh kan banyak yang bisa dilepas. Lebih dari 50% bisa dilepas. Terutama yang duduk di tengah ke depan. Mereka itu sudah mengkategorikan diri. Nah, tugas kita memberikan penguatan yang di belakang itu. Memang sih tidak semua kita akan diresponnya karena tadi mungkin dia tidak suka dengan pelajaran itu, tidak ngerti. Maka berilah aktivitas yang kira-kira dapat membantu dia berkembang. Contohnya tadi mungkin hanya dari level 1 ke level 2, sementara yang lain dari level 2 sampai level 6. Tapi ada aktivitas yang kita biarkan, sudah ada di mana, sudah. Mainlah laptop ya, game-game, nggak cari aja. Udah aja di depan, nggak belajar ya, kan sudah ada stempel, dia langsung pasti sudah. Aku itu di sekolah tak diharapkan. Di rumah ada yang peduli, buat masalahnya, nggak perhatian gitu ya. Kasih sayang. Siapa yang tak suka dikasih sayang? Kita yang sudah tua pun semua sayang. Apalagi sayangi orang yang Cintai. murid, kalau murid sayang dengan kita, wali kelas, kelihatan tak? Yang jadi wali kelas merasakan. Makanya saya belum tahu dirayakan, kok aku enggak mikir lah kemudian kenapa tidak? Ada salah apa dengan diri kita? Mungkin kita kurang dekat dengan mereka. Ya, saya termasuk yang seperti itu, karena kurang dekat. Pernah dapat ulang tahun sudah pernah dapat.
Bahagia kan? Dapat apa? Hadir rumah ulang tahun. Yang bahaya itu ulang tahun dong guru. Sudah kalau dewek kalau tahu yang guru dia bukan yang dikeluarkan, bukan ada yang didapatkan, ada yang dikeluarkan. Kali kan 60 sekian gitu ya. Gaduh-gaduh, gorengan. Kalau ada goreng kan kita dapat sesuatu nih. Kebahagiaan. Di guru ini kebahagiaan, tapi ada yang dikeluarkan. Kayak kan gitu lah. Ya. Siapa yang ulang tahun dekat ini? Bulan tapi mau juga libur. Ya? Itu udah baca. Bisa ditunda. Saya nerima saja. Apapun itu kita nikmati bersama-sama. Oke, mari kita coba. Ini nggak usah cepat. Langsung dijawab saya. Ibu kejar aku karena ibu guru saya aku. Kalau kita hubungkan atau kembali ke konsep 5 kontrol tadi yang kebutuhan tadi, ini masuk mana? Atau belum ingat kembali ke sini? Tahap itu kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kasih sayang. Apa? Kasih sayang ya. Dan kasih sayang. Siapa yang tak butuh kasih sayang? Anak pun begitu. Kadang-kadang cuma tepukan bahu, mereka sumringah wajahnya. Oh ya, Wan. Tadi senyumnya hari cantik atau gantengnya? Ya, sumringah, ya. Padahal ujungnya maunya kita kan. Berikut, aku senang main kejar-kejaran Bebas. Bebas. Ya, Senang. bosan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan tinju bola basket terus. Jadi basket mana? Kalau dia mau ngapain? Masak. Ya, masak. Dia pengen ngontrol kita. Bosan Pak, belajar ngoceh terus, diskusi terus, main lapangan, gitu kan misalnya. Main Korea, Pak itu sering dipanggil saya dari di depan rumah di bawah rumah kalau saya ya terima kasih lah gitu ya. Oke, terus aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku apa? Ya. Dapat pengakuan ya. Oke. Motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang banyak yang melakukan menuruti atau mengikuti apa yang diinginkan gurunya itu untuk ini. Menghindari tadi absensi guru itu. Gitu ya. Dua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Senang dipuji. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi. Yang paling baik, yang paling luar biasa yang mana? Yang hijau, yang pink, apa yang warna apa ya? Yang lain ya, ada menjadi orang yang diinginkan. Dan jadi berarti ini motivasi dari dalam. Yang ini motivasi dari luar. Sebaik-baiknya adalah keinginan sendiri, termasuk memilih jurusan. Sekarang yang kelas 10 wali kelas kan mereka ini sedang siap memilih. Tugas Bapak Ibu guru adalah memberikan pengarahan, memberikan penjelasan. Kadang-kadang mereka itu orientasinya kan ke depan itu universitas, bukan pekerjaan. Kamu saya mau masuk ITB. Terus kamu ITB itu mau ngapain dengan setelah tamat ITB? Nah mereka kadang-kadang tidak memikirkan
setelah tamat itu mau ngapain itu? Kalau saya dulu waktu ngajar kelas 12, selalu begitu sebelum mau masuk universitas, kamu sebenarnya mau kemana? Gengsi yang ke universitas atau mau kerja? Kalau kerja, otakmu mampunya di mana? Percuma kamu gengsi ke universitas, ujungnya setahun depan nyesal. 1 tahun kamu mundur, tes lagi. Duit udah berapa, waktu udah berapa, cepat pensiun. Jadi berikan penguatan itu kepada ya. Mereka kan ikut kawan. Dulu aku ambil di bilang matematik bahasa Inggris. Padahal dia tak punya kemampuan, tapi kawan aku masuk matematik bahasa Inggris. Apa nggak tersiksa nanti kamu tuh? Gitu ya? Kamu kan susah, berhitungnya keras. Kamu misalnya memang bahasa Inggris, berarti kombinasi yang lain, gitu kan? Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1, 2 ini yang paling sering dipakai dulu. 3, 4, 5 ini yang diharapkan. Ya, memang sulit untuk jadi ini, tapi setidaknya kita sekali-kali pernah ini dan kombinasi 3, 4, dan 5. Memang jadi manajer itu sulit. Saya di ruang guru sudah mencoba beberapa kali. Kadang-kadang harus menurun. Kalau jadi ini kadang-kadang mereka juga nggak segan gitu ya, turun ke sini gitu kan. Apa kombinasi, tapi diupayakan kita tidak ada di sini. Karena ini yang paling sering kita lakukan ya. Nah, contoh ini kemarin ada dari Pak Gede itu, gitu kan? Kali tidak, seru ya, kecil dari kamu. Pokoknya tanya tugas 1, 2, 3 kelar. Kalau enggak, pokoknya harus seperti ini di kertas folio minimal 2 lembar. Susah benar kan? Oke? Kamu sudah mengecewakan, membuat rasa bersalah. Kecewa dan apa? Kecewa. Tadinya Pak Kiro kamu ini mau nggak begini, ternyata sudah. Tanya lagi dia. Mereka terkenal karena kalimat itu. Ya, saya sudah mengecewakan kalimat. Banyak rasanya kecewa. Ngomong dengan kawan. Aku susah aja di wilayah 1 tahun semester ini. Kenapa? Tadi aku dipanggil Bu Roma. Saya dikecewakan. Memang sih aku salah. Tapi kita nggak pernah mendengarkan kenapa dia melakukan itu. Pokoknya kamu nggak mengumpulkan, kamu kurang dari laporan dari bapak ini, dari guru ini, dari guru ini, nilai kamu kecil pokoknya. Jangan masuk dulu. Ya. Dari pengat ya. Perbandingan konsekuensi dan restitusi. Sebaik-baiknya kita pakai restitusi, tapi kalau gagal, nggak apa-apa terus di sini. Saya pernah melakukan ini gagal turun ke sini. Gagal kuku, ya, di ruang guru. Diketawain teman-teman dia. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Sedangkan restitusi dia murid bertanggung jawab jangka panjang ya. Karena ada kesadaran yang muncul. Karena kita ajak dia ngobrol. Kenapa kamu melakukan? Bisa nggak ceritakan masalahnya apa, kenapa tidak bisa menyelesaikan? Kalau itu kan begitu. Ada kalimat-kalimat pemantik yang mengajak anak itu berpikir. Kalau konsekuensi enggak, bahkan misalnya, ya, terus makanan kita ini kan. Pokoknya Pak dari awal udah kasih tahu. Waktu kita belajar pertama kali ini video aturannya. Pengen dapat A, nilai lengkap. Kamu pun, Pak saya mau sekarang, udah deh. Wah, itu bulan Januari, ini bulan apa sekarang enak kan kamu. Nah, gitu. Serba salah kita di guru ya. Dari sisi kita pengen mendisiplinkan, di sisi lain kita harus bermain mancing. Tarik. Yang penting anak berkembang. Maunya kita lewat gitu deh. Kamu disiplin sendiri. Kita tahu
itu mulainya bulan berapa? Oh, gitu ya. Sekarang nggak ujian, kamu nanti mau bang, ini coba bapak. Tiap Senin ada doa terus. Tiap Senin doakan gitu. Bapak kali kita. Ya, ternyata nggak ngerti, bapaknya nggak pernah bimbing, ibunya nggak pernah bimbingnya. Pokoknya buatlah ini caranya. Oh, udah, tonton kawan, karena kita usahakan situ nggak contek, usahakan. Pokoknya buat nanti ibu asesi, sudah kelar urusannya, ya. Murid menghormati peraturan, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lebih enak yang ini toh. Kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Tidak mau lagi. Pokoknya kamu berdiri di depan itu, pikir ke, kalau kira ketemu apa salahmu, baru nggak ada apa lagi. Kan begitu. Salah ini dia, maju ke kamu. Biasa aja. Apa ini? Sana pun apa ini? Oke, lanjut. Restitusi kayak apa ini ya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu ada diskusi dengan guru atau dengan kepala sekolah atau seperti apa yang menemukan kasus itu. Bukan menebus kesalahan, namun mencari pembelajaran terhadap kesalahan. Kalau konsekuensi itu menebus kesalahan. Ngumpul, nilai jelek. Gitu. Tapi restitusi, kenapa nggak ngumpul? Alasannya apa? Bisa nggak kamu ngumpul sekarang? Kapan kira-kira gitu ya? Ada tawaran-tawaran sehingga mereka, saya masih diberi kesempatan. Saya masih disayangi. Walaupun saya sudah dicuek, ternyata guru kok nunggu saya. Maunya kan begitu. Harapannya semester depan rasa itu muncul, malu lah saya dipanggil lagi, kan? Tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar tadi, fokus pada karakter bukan tindakan, mencari solusi. Ya, kita carikan solusinya. Kadang-kadang kita menyalahkan, tapi tak ada solusi. Nah, sudahlah, jelek kan? Ya, mana bagus ya sudah lanjut, diam lah. Ya, sudah cocok kalau belum memang nggak tulis kan? Nggak ada ngomong lagi gitu ya. Nah, perbedaan murid yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid berdiri 10 menit di depan kelas, jadi tontonan. Ya, guru marah, takut. Betul? Siapa yang pernah seperti ini? Tidak ada. Lagi. Zaman kita dulu ya. Ya. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis kalau konsekuensi. Karena kamu tidak menyelesaikan tugas, sekarang tulis sebanyak 3 kali. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Ada yang seperti itu? Yang tuliskan tugasnya 3 lembar, yang lain selembar. Kok banyak pak? Nah, ini konsekuensinya. Kalau udah latih 3 lembar, besok-besok pak waktu. Jadi masih ada tarik ulurnya. Kalau yang ini, ini hebat ini. Ya makanya begini kita. Ini paling sulit ya. Guru menanyakan keyakinan kelas, membantu murid menyelesaikan masalah, guru terbuka. Bagaimana contohnya? Lihat film ini nanti. Arok akan jelasin ya. Nah, ada 3 posisi, ada berapa posisinya? Penghukum. Terang soalnya. Ada.
Siap Pak. membuat rasa bersalah. Orang sosial apa ini nanti? Buat ini. Adalah buka acting itu. Lembut ya, badannya lembut daripada yang tadi kan? Ya, pasti banyak ikan. Peran teman ya. Teman, Tapi nggak teman gitu sama. siapa yang bisa seperti ini? Cuma mereka saja. BK yang bisa. Cam. Lu pikir kita cari tapi bisa cari. Sudah sih itu bocah ini. Bukan, nggak dengar kalau Ini WA lah gitu. Yang terakhir, Aktor manajer ini. sama wae. Satu. Kelas tuh awas. Sudah pas di sini dulu aja. Level makom itu lain itu.
Udah dapat kira-kira kalau manajer seperti apa? Susah. Berusaha ya intinya. Susah. Salah jadi Oke, sekarang kita lihat coba. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah, ini masuk kemana? hukuman. Hukum ya. Kalau yang ini, oke, yang ini memantau atau apa? Membersihkan coretan yang dibuat dari ditulis. Konsekuensi. Terus Hukuman. hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman saat belajar. 12 panas ya. Membersihkan tumpahan air. Mencatat 100 kali. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Membersihkan WC. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat di dalam posisi manajer, dia dapat dikatakan sebagai posisi manajer kalau ada saat berapa clue tadi? 1, menanyakan alasan kenapa sampai melakukan hal tersebut. Kedua, menanyakan apakah dia mengetahui keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah atau kelas. Sebenarnya mau menggunakan posisi manajer itu tidak susah. Cuman kadang-kadang karena kita belum terbiasa, kaku, harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lucu kadang-kadang belum kita itu. Ya, dan karena keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu hal yang baru, yakinlah mereka pun sebenarnya belum hafal. Oleh karena itu sebaik-baiknya memang paling enak keyakinan kelas itu dilakukan oleh sekolah yang tidak mungkin kelas. Karena ditempel di situ dia terbaca setiap saat. Kalau mungkin kelas berubah lagi kan setiap kelas berbeda nanti. Nah, memang ini ada kelemahannya ketika kita mau menerapkan kesepakatan kelas dengan kelas secara entah nanti semester depan kelas berjalan atau tidak. Ya. Oke. Untuk menyusun keyakinan kelas, pertama keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu akan banyak sekali poinnya kan, tapi keyakinan diambil saja dulu dari poin-poin yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan. Bisa satu saja dulu untuk tahap awal. Misalnya merapikan kelas sebelum memulai pelajaran. Ketika itu sudah diyakini kalau merapikan itu adalah keyakinan bersama, tugas bersama, maka nanti bisa ditambahkan yang lain. Jadi kita itu sebenarnya dituntut untuk menambahkan satu lagi, yaitu keyakinan kelas. Kita kemarin di penilaian observasi sudah mencoba yang misi politik untuk membuat kesepakatan kelas. Walaupun beberapa terjebak dengan kesepakatan kelasnya kan, ada yang buat lupa layak itu, lupa nawarkan kesepakatannya gitu, karena terlalu stres dengan penilaian gitu ya. Kalau tidak ada guru lain yakin, saya yakin Bapak Ibu sudah hebat. Terlalu saya ketika penilaian aku sekali kita. Tidak usah itu, saya buat tugas membuat video tentang tadi yang segitiga restitusi nanti yang angkatan 11 juga merasakan. Anak sudah acting bagus depan kamera, saya baca saya kaku. Ya, akhirnya syuting terpisah. Dan di sini syuting dulu anak ambil cut, baru saya syuting masuk preview ceritanya. Ya, oke, dibuat dalam bentuk positif. Kalau ada apa namanya
presentasi negatif, kalimatnya dirubah positif dulu. Jadi upayakan jangan muncul tidak boleh terlambat diganti. Jangan muncul kalimat tidak dan jangan itu. Jadi mencoba untuk selalu berprasangka positif. Jadi kalimat-kalimat yang masih negatif dirubah. Ya, semua warga sekolah terlibat saat menyusun. Jadi tadi seperti tadi kita tawarkan ke murid kita. Memang kita sudah nyiapkan draft seperti tadi sudah nyiapkan draft kan? Tapi ditawarkan kira-kira apa yang mau ditambahkan anak-anak, yang mana yang kira-kira paling berat. Tapi jangan pula terpancing bertentangan dengan tata tertib sekolah. Tentu pedomannya turunan dari tata tertib sekolah. Boleh tidur Pak setengah jam, enggak gitu kan? Maunya anak gitu, tidur biar santai gitu. Seperti yang selesai. Ya, segitiga restitusi sudah dicontohkan tadi. Ada 3 tahapan. Sama menstabilkan identitas, tanya kenapa begitu ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Kita bapak juga pernah salah, ibu juga pernah salah. Dulu sekolah juga pernah ditegur, tapi gara-gara ditegur bapak sadar. Maka bapak bisa jadi seperti ini, ibu bisa jadi seperti ini karena ingat kesalahan-kesalahan ini. Jadi kita dituntut ketika menyelesaikan masalah anak diawali dengan membimbingkan, ya, menstabilkan identitas anak. Dia sudah siap, dia akan cerita sendiri, ya, dia akan menceritakan. Lalu validasi, kenapa kamu begitu? Dia cerita, sebenarnya saya itu tidak sengaja mengatakan penggaris itu tadi ditaruh pucuk meja, kesenggol gitu. Terus dia marah, karena saya masih terus, akhirnya saya marah balik, gitu kan? Oh ternyata cuma hal-hal yang tidak sengaja, tidak ada niat, bukan yang emosi mau patah-patahin, bukan. Tak sengaja terpatah, maka perlu divalidasi. Kemudian yang terakhir kita menuntut menanyakan keyakinan tadi, maka perlu keyakinan kelas. Berarti nanti semester 1 tahun depan, nah dimulailah dengan membuat keyakinan kelas. Kalau tahun sebelumnya kita membuat peraturan kelas, gitu ya. Tapi peraturan itu sudah kita yang buat dulu. Kalau mau dapat nilai sekian gitu kan, nah itu boleh, itu kan peraturan pribadi kita sebagai guru. Terus buatlah peraturan kelas yang memprakarsai kelas kita itu supaya nanti semuanya terlibat dalam peraturan itu dan mereka berupaya untuk mengambil kesepakatan. Karena itu hasil dari kesepakatan bersama, bukan hasil dari guru saja. Oke, ini kesimpulan kita berupaya untuk jadi manajer. Kalau sulit jadi manajer, kita ambil posisi teman atau pemantau. Cukup, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sudah lebih dari 1 jam sepertinya ya. Ya, karena ekspektasinya 1 jam sampai 120 menit 2 jam. Jadi sekitar 1 jam. Tidak ada yang dapat saya berikan. Mungkin untuk yang calon angkatan 11 ini bagian dari pembelajaran seperti inilah nanti ketika masuk ke modul 1.4. Untuk yang lain, siapa tahu apa yang tadi kita pelajari bersama memberikan pemahaman baru tentang budaya positif. Harapannya nanti di semester depan kita pelan-pelan dikit-dikit bisa menerapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus 1.